Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin wa asratil muslimin. Wa nusalli ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridha maktubi wa'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa'atini maka abada. Ashabul fadilah jami'an sesalatul kubri dan aksabani amal syari'alaya khusus ma'arif billah al-wasidullah Waris kami adalah Syekh Muhammad Abdul Gawasir Al-Maslur radhiyallahu anhu. Semoga guru pengasahan dipanjangkan usia dunia, senantiasa dijaga kesempurnaan kesehatannya, ditambah limpah barokah karomah untuk kita dan umat manusia seluruh dunia. Berkah karomah pengasahan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah kita yang mulia, yang kita cinta, pengasaumi dan seluruh ahlul bait, yang terhormat, sama-sama kita hormati para wakil talqin, segenap pengurus madrasah plus Raudah TKN Surya Sinarasa di seluruh dunia. Allah berkahi selalu dengan soleh-solehahnya, sehatnya, sukses kaya raya bahagia. Berkahi istiqomah, mengamankan mensyarikan ajaran amalan para pecinta kesejiwa TKN Manhaj. Berkah rahmat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kenapa yang nasabnya sudah mustaqim. Pertama, ikut umum izin menyampaikan ungkapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah kita semua bersyukur setinggi surya raya sedalam sinar rasa telah diidul fitrikan setiap hari kehidupan kita melalui berkah karomah wasilah Guru Agung Pengersahabah. Kita semua telah menerima ajaran amalan yang bukan saja setiap bulan kita sudah diramadankan, tapi setiap hari kita sudah diidul fitrikan. Alhamdulillah. Jadi kita semua, alhamdulillah para pecinta kesejiwa, untuk beridul fitri tidak harus menunggu satu Syawal. Siapa saja umat manusia yang telah menerima talqin, maka setiap hari kehidupannya idul fitri karena telah menerima. Dan semoga Allah berkahi istiqomah mengamalkan zikirnya, maka setiap harinya idul fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian jiwa, kembali fitri seperti bayi yang baru dilahirkan. Siapa saja yang telah menerima talqin dan istiqomah mengamalkannya, maka setiap harinya dikembalikan menjadi seperti bayi lagi, bersih. Satu zikir la ilaha illallah membersihkan 4000 dosa besar. Paling
minimal ikhwan yang paling ngedul dikirnya nganti luwae gitu. Setelah sholat 3 misalnya kali 5 sudah berapa dosa, berapa ribu dosa besar ya, bersihkan dengan zikir. Jadi ingat dengan ungkapan Guru Agung Muhammad, Thariqah itu mahal, Thariqah itu mahal, Thariqah itu mahal. Dan alhamdulillah kita sudah sedang dan akan selalu bersama beliau mengamalkan ajaran amalan kesucian jiwa. Dan sempurnakan secara sehat pada Syawal ini kita ikut guru dengan menunaikan ibadah saum setahun ya, sittata ayamin Syawal kasiyamid dahr. Sudah di sini angkat tangan yang sudah menuntaskan puasa setahunnya, angkat tangan. Yang sudah tamat puasa Syawal 6 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang tinggi ya, alhamdulillah. Pengersabah sunnahnya hanya jeda sehari, 1 Syawal buka ya, besoknya langsung melaksanakan saum Syawal 6 hari. Jadi pas Jumat itu hari terakhir, Sabtu Lebaran lagi. Ya dimaklumi ya, bagi para hewan mayoritas masih belum menggunakan bersama karena biasanya hari kedua, ketiga, keempat masih banyak kakaren, lobak yang dahareun masih muter di justru eta keutamaan ya, lobak yang godaan. Kita ikut Guru Agung Pengersabah. Tapi yang penting 6 hari dari bulan Syawal yang belum nanti sekembali dari sini sempurnakan puasa setahun kasiyamid dahr. Jadi siapa saja yang melaksanakan saum Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal maka ia seperti puasa setahun. Dan oleh pengersabah tahun lalu ini dimaklumatkan. Ini juga selain hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini juga maklumat Guru Agung Pengersabah untuk kenaikan pangkat rohani kita. Hanya pengersabah memaklumatkan, mengingatkan kita semua. Ya, siap? Untuk ibu-ibu, para akhwat, bayar dulu puasa yang kemarin karena ada halangan, dibayar dulu itu yang wajib dulu, mengkodo saum dulu, baru setelah selesai melaksanakan proses Syawal. Ada yang beda pada hari raya dan manaqib pusat pada hari ini. Alhamdulillah kita ikut maklumat Guru Agung pada 24 Maret bahwa pada ikhwan yang punya rencanakan beli baju lebaran, belilah pakaian atasannya merah, bawahannya putih. Jadi kemarin pada lebaran di sini rasa sholat Id sudah merah putih. Para ikhwan memerah putihkan kawasan ini. Dan kita semua seperti imbauan Guru Agung Pengersabah pada maghrib kali ini, kecuali wakil talqin ya, karena wakil talqin tetap menggunakan seragam wakil talqin, para ikhwan untuk mengenakan merah putih, merah atasannya, putih bawahannya. Berturut dengan itu, imbauan itu Pengersabah selama bulan Ramadan telah mengeluarkan 2 surat penting yang ada kaitannya dengan mengapa kita semua harus bermerah putih sekarang dan ke depan di saat-saat lagi.
Pangarsa mengirimkan surat terbuka kepada para kiai seluruh Indonesia. Para Iwan juga mungkin sudah baca ya. Apa? Ada yang tahu surat terbuka yang pertama dari Guru Agung untuk para kiai? Nah, ada para kiai yang menjadi pengurus partai agar menanggalkan jabatan di kepengurusan partai. Ya, jadi tolong disampaikan, siapa tahu ada saudara, om, tante, om, uwa, emang yang memang kiai, kirim surat terbuka ini dari Pangarsa. Kita menjadi perpanjangan tangan dan kaki Guru Agung menunaikan tugasnya mengingatkan kepada para kiai untuk segera menanggalkan jabatan di partai. Kita semua tidak usah ngerti, syukur kalau mengerti isi surat itu. Kenapa Pangarsa harus seperti itu? Syukur kalau mengerti, kalau tidak mengerti juga percaya saja, dan itu karomah. Alasan-alasannya tertuang di surat terbuka itu. Surat terbuka kedua adalah apa? Pangarsa mengirim kepada Menteri Pendidikan dan seluruh jajaran agar dilakukan pergantian seragam generasi tunas bangsa, anak-anak usia sekolah dasar yang selama bertahun-tahun mengenakan seragam dengan warna terbalik, seragamnya bendera Polandia, putih merah. Semua seperti menerima itu sebagai sesuatu yang biasa aja, sesuatu yang tidak perlu diperkarakan. Tapi Guru Agung Pangarsa mengingatkan seluruh komponen bangsa, wabil khusus para pemangku negara, untuk segera dilakukan penggantian seragam. Anak-anak yang memang usia dini harus mengenal politik warna merah putih. Bagi kita semua tentu saja merah dan putih ini sesungguhnya kita semua tidak punya kewajiban untuk mengerti. Kewajiban kita ikut saja. Tapi Guru Agung Pangarsa juga memberikan filosofi, mendedah sejarah bahwa bukan saja merah putih ini lambang negara, bendera negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga ini adalah lambang dari thariqah yang telah, sedang, dan akan selalu kita amalkan amalan-amalannya. Dan merah putih secara historis kita tahu adalah hadiah yang diberikan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad kepada Republik ini. Sumbangsi di awal-awal 40 tahun sebelum Indonesia merdeka, Abah Sepuh sudah punya penjepit dasi warna merah putih, dan melalui percakapan beliau kepada para pendiri bangsa memberikan informasi langit kepada para pendiri bangsa bahwa bendera negara kesatuan Republik Indonesia ke depan adalah merah. Merah lambang Qadiriyah dan putih adalah Naksabandi. Merah digambarkan sebagai sikap berani, dan putih pralambang kesucian.
Dan bagi kita merah putih itu harga mati. Makanya kita sekarang menjaharkan semua. Jadi pertama, sebagai langkah jas merah, jangan lupa sejarah bahwa merah putih adalah sumbangsih pertama dari guru-guru agung kita kepada Republik ini. Dan kita semua mengingatkannya. Yang kedua, sebagai bentuk mengingatkan khususnya momentum sekarang ini. Oleh para sahabat, pilihan kita mengenakan merah putih pada Manikiban kali ini, dan kalau bisa di tempat pada manakib yang lain, sebagai bentuk jihad akbar, sebagai bentuk jihad kita. Kalau dulu jihad melawan kufar, kaum kafir, kalau sekarang jihad melawan kefakiran, fakir ilmu, fakir moral. Kita semua tahun ini dan tahun mendatang memasuki apa yang disebut dengan tahun-tahun politik. Tahun politik di mana kita semua menyaksikan akan terjadi politik warna yang oleh pengusaha diingatkan oleh seperti yang tertuang dalam surat terbuka. Partai saling lempar dengan tai. Betapa saat ini partai banyak mempertontonkan perilaku yang jauh dari ketuhanan yang Maha Esa. Banyak mempertontonkan perilaku kemanusiaan yang jahil dan biadab tinimbang kemanusiaan yang adil dan beradab. Partai-partai banyak mempertontonkan perilaku persatuan dibanding persatuan. Kita melihat dengan mata sebentar lagi, ya, bahkan surat terbuka Pangersaaba yang telah disampaikan secara publik direspon oleh Menteri Koordinator Politik dan Hukum Bapak Mahfud MD. Beliau menyampaikan ungkapan yang sama, bahwa penyebab kekacauan di negeri ini adalah partai. Istilah Pak Mahfud, inilah partai ini sekarang telah banyak menjadi penyebab kehancuran Republik. Merespon surat dari pengusaha. Nah, kita semua di saat nanti di masa-masa kampanye, semua partai mengibarkan bendera dengan rupa-rupa warna. Ada yang merah saja, ada yang putih saja, ada yang biru saja, ada yang hijau saja, segala rupa warna, koneng, segala macam lain. Dan kita menjadi kelompok yang tidak terseret dengan keributan gara-gara bendera, beda milih bandera, ya, sa-RT pecah. Beda masjid, nutadina sa masjid, gara-gara beda bendera partai, masjidnya bisa. Gara-gara yang tadinya akur satu desa, gara-gara pilihan beda bendera partai, jadi perpecahan. Karena kita semua para ikhwan dijaring oleh doa guru agung. Jangan sampai ada keretakan, retak saja jangan, apalagi pecah. Dan kita semua mencemasi di tahun politik ini semakin mengeras politik warna itu. Nah, makanya oleh pengusaha tadi menyampaikan ini adalah kita memasuki perang
perang untuk kita menangkan dan kita pasti menang. Pengersa menyampaikan lagi bahwa ini adalah perang seperti tertuang pada surat Al-Baqarah, di mana 247 pengersa sebagai pada tahun 68 dipilih oleh Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Batajuralidin sebagai Panglima Tolut. Ini perang yang dipimpin oleh Jenderal Tolut, yaitu pengersa Abah, melawan Jalut, yaitu para pimpinan partai yang memang jumlahnya banyak. Kekuatan kita takut. Doa kita apa? Robbana afrigh alaina sabra. Dan pasukan Tolut awalnya 80.000. Pada perjalanannya akan diseleksi, terjadi seleksi, dijaring, diayak, sehingga yang terpilih hanya 313. Makanya kita alhamdulillah mengeluarkan petisi. Ini ada rangkaian semua, petisi 313. Cung di sini saha geus tangan petisi 313. 313 yang diwakilkan menandatangani petisi. Yang belum hubungi wakil talqin terdekatnya ya. Petisi 313 itu yang pondasinya. Pengersa Abah mengirim surat kepada Menteri Agama dan Menteri Pendidikan agar kata Allah jangan dalam terjemahan Latin tidak ditulis Allah, tapi tetap dengan alif lam lam ha. Dan kita semua menyatakan sikap, itu dulu yang pokok. Jadi petisi lanjut dengan ini, karena itulah yang kita perjuangkan. Setelah kita perjuangkan kalimat Allah masih tegak, lillahi kalimatillah, dan kita semua sekarang berjuang bagi sama-sama jihadun nafs, jihadul akbar, untuk melawan politik warna. Kita hanya merah putih. Hanya dengan merah putih kita merekatkan kesatuan dan persatuan antara sesama komponen bangsa. Kita menjadi pelopor untuk tidak ikut-ikutan ribut untuk memilih, apalagi ricuh gara-gara ini. Dan kita mencemasi bahwa nanti ada lagi sila-sila cebong kampret. Kita semua menghadapi tahun politik tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu gundah gulana. Kita menunggu maklumat Guru Agung Pengasah. Kita menunggu. Jangan jadi murid bangkrut di tahun politik ini. Hanas we ngabela hiji partai, teh jabatan teu meunang, duit teu meunang. Itu murid bangkrut. Kalau mau menang dan kalau mau untung, kita ikut Guru Agung Pengasah. Nanti juga kalau presiden kita sudah punya maklumatnya. Untuk RI 1 pengersa sudah memaklumatkan kita memilih siapa, Anies Rashid Baswedan. Nah, soal nanti dalam pileg mana yang mesti kita pilih, kita menunggu maklumat. Bocorannya itu saja yang akan melempangkan jalan Anies menuju RI 1 itu yang dipilih. Jadi kita santai saja, ulah ribut. Meskipun misalnya kita ngefans banget mana orang Jawa Tengah, anu ngefans ke Sandiaga Uno, ke Erick Thohir, kita fokus ke satu saja. Ini penting, pasti, dan pengersa Abah mendasarkan pilihan keputusan politik bukan karena hawa nafsunya,
Kenal juga enggak. Pasti ada informasi langitan. Pasti ada percakapan hasil rapat mubahasah seluruh ahlus silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandi Mansuriyah, sehingga lahir keputusan. Jangan berpikir apalagi berprasangka buruk, pangersa ada yang mendikte, membisik. Tidak ada ya. Karena ya terdengar ada percakapan bahwa pangersa kayaknya ada yang memberikan masukan-masukan. Ya pasti ada masukan-masukan. Tapi masukan-masukannya bukan dari orang-orang yang punya hawa nafsu dan hasrat politik yang kotor, yang hanya ingin kekuasaan dan kekayaan, tapi ingin yang terbaik untuk republik ini. Jadi fitnah yang keji kalau ada yang beranggapan Guru Agung Pangesaba didikte oleh kelompok tertentu. Tidak ada yang mendikte. Tidak ada, Pangesaba menyampaikan, tidak ada yang bisa mendikte Abah kecuali Guru Agung Syekh Ahmad Shauqi Bapak tadi. Ya, jadi catat nih para ikhwan. Jangan sampai ada segelintir ikhwan yang terbesit di hatinya bahwa Pangesaba didikte oleh kelompok politik tertentu, oleh partai tertentu ketika menetapkan pilihan. Tidak ada. Beliau mendasarkan keputusan siasahnya kepada petunjuk dari seluruh ahlus silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandi Mansuriyah. Bacaannya bukan hanya bacaan survei yang di TV sering diupdate, tapi juga hasil informasi yang ada dari kaum muhaddisin, dari Jabroyaya, pasukan-pasukan yang selalu memberikan ilham wahyu pada ahlus silsilah. Nah, kita semua kalau selalu beruntung ikut, dan kita sudah menang sebelum diumumkan pemenangnya. Kalau kita ikut pilihan Guru Agung Pangesaba, apapun kita jadi pemenang sebelum ada keputusan siapa yang menang. Kita akan selalu beruntung. Kita selamat. Kalau kita milih sendiri, ya tanggung jawab sendiri. Tapi kalau kita memilih karena kita ikut, ada yang tanggung jawab. Karena kita akan memilih pemimpin. Kita memilih pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan. Kita menyandarkan pertanggungjawaban pilihan kita kepada Guru Agung. Jadi Abah yang tanggung jawab kalau sudah seperti ini. Ya, jadi sabar saja, tenang dan sabar saja. Meskipun di sosial media, di televisi, di koran namanya, di radio semua sudah ngomong, wah. Dan kita melihat kelakuan elit-elit sudah mulai manuver ke sini kemari dan mengajak, sudah mulai banyak di Facebook, di Instagram, TikTok, ajakan-ajakan kita untuk segera menjatuhkan pilihan, segera ikut untuk mendukung calon atau partai tertentu. Kita harus menahan diri. Meskipun iming-imingnya duit, nyocokot we duit mah, tapi pilihan mangke, tong pakai hati lah. Ya. Dan dalam hal ini Pangesaba tidak istilah menyenangkan, ikut menyenangkan orang lain, kita harus punya sikap juga. Jadi kita ini sedang perang mental, kata Mas tadi menyampaikan sebelum subuh, perang mental. Nah, oleh karenanya supaya kita tidak terkena tipu daya muslihat, tidak ada lain senjata yang kita pakai adalah Dzulkarnain, yaitu Qadiriyah Naksabandi, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu pegangan kita. Prakteknya, nah, kita gedar dikir jahan dikir hafidnya. Itu. Jadi sekali lagi kita sedang memasuki
masa peperangan. Jadi istilahnya kita harus memasang modnya itu mode war gitu, perang. Dan sekali lagi kita terus rapatkan barisan, perkuat pertahanan kita dengan nyali kita, dengan untuk memperkuat keberanian kita kerja. Kita menjadi pasukan berani hidup, bukan berani mati, pasukan berani hidup. Laksanakan zikir jahar kita. Itu ya, jadi pengusaha mengingatkan kita untuk senantiasa berada dalam barisan Qadiriyah Naksabandiyah Surya. Dan patut kita selalu bersama bahwa merah dan putih itu penerjemahan dari ayat yang selalu kita bacakan setiap kali kita baca Manqobah. Dan itu adalah puncak dari sikap jiwa seorang Qadiriyah Naksabandiyah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Merah itu berani. Jadi kalau kita ingin hidup menjadi seorang pemberani, berguru kepada seorang berani, seorang guru yang pemberani, maka tidak lain dikirnya, dikejarnya untuk punya sikap jiwa la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, maka perbanyak dikirnya. Tidak punya rasa was-was, takut menghadapi apapun, tidak takut tidak punya uang, tidak takut tidak punya jabatan, tidak takut untuk tidak bisa makan. Nah, itu hanya bisa dikejar sebenarnya sikap jiwa itu dengan zikir jahar yang di atas rata-rata. Merah itu simbol. Lawan dari la khaufun, tidak ada rasa takut, itu berarti dia hidupnya berani. Kalau hum yahzanun, tidak juga pernah bersedih. Nah, ini juga seorang yang bersih hati, seorang kesucian jiwa. Dan kita puncak perjalanan kita adalah kesucian jiwa. Hakikat Idul Fitri kembali kepada kesucian jiwa itu adalah meraih kesucian jiwa yang ditandai dengan kebersihan hati. Karena puncak dari pengamalan ini adalah bersih hati. Bersih hati itu nomor satu ditandai dengan prasangkanya, sikap hatinya. Tanda kita punya kesucian jiwa itu yang satu adalah, nomor satu adalah akhlak dari hatinya, prasangkanya. Kalau masih banyak didominasi prasangka buruk, maka kita harus banyakin dikitnya. Tanda kita masih banyak kotoran jiwanya. Kalau kita banyak berprasangka baiknya kepada apapun, kepada siapapun, terhadap apapun yang terjadi, kepada siapapun yang kita hadapi, maka itu tanda nomor satu kita telah meraih kesucian jiwa. Kalau kita selalu bersikap baik, berprasangka baik, maka kita akan merasakan kebaikan-kebaikan. Makanya disampaikan bahwa Allahumma yang baik itu hanya bisa dirasakan oleh hamba yang selalu berprasangka baik. Tapi kemahabaikan Allah tidak akan dirasakan oleh siapa saja yang masih hidupnya berprasangka buruk. Ini kembali kepada diskusi ana indaton di abdi di aku tergantung prasangka hamba. Kalau kamu berprasangka baik, maka baik. Kamu akan merasakan kebaikan-kebaikan. Selalu melihat sisi baik dari setiap segala sesuatu. Terhadap peristiwa yang pahit sekalipun, yang dirasakan tidak enak sekalipun, kita akan selalu dimampukan untuk melihat sisi baik dari setiap kejadian. Terhadap siapapun,
di hadapan kita, di sekeliling kita. Kalau kita punya seorang telah meraih kesucian jiwa, kita hanya melihat sisi baiknya saja. Kita tidak banyak melihat dari sisi seorang yang telah melakukan kejahatan pun, misalnya pelanggaran syariat pun. Kalau kita hidup didominasi oleh prasangka baik, maka akan selalu melihat sisi baik dan optimis bahwa dia akan selalu dan akan bisa satu hari akan menjadi orang baik. Yang kedua, kesucian jiwa yang dilambangkan dengan kebersihan hati itu diukur dari apa? Lisannya, akhlak lisannya. Kalau lisannya bersih dari ujaran-ujaran kebencian, gibahan, fitnahan, maka dia telah meraih kesucian jiwa level 2. Maka hati-hati dengan lisan kita. Bahkan sekarang lisan kita diwakili dengan jempol kita di sosial media. Seorang yang telah beridul fitri, maka postingan-postingan sosial medianya akan bersih dari ujaran-ujaran yang bersifat julid. Hasil survei menyatakan bahwa netizen Indonesia itu disebut juga netizen, adalah yang terjulid se-Asia. Jadi ada survei yang dilakukan oleh lembaga pemantauan sosial media, para pengguna sosial Indonesia itu terjulid. Julid itu apa adanya? Ya? Julid itu artinya apa ya? Nyinyir. Ternyinyir se-Asia itu orang Indonesia. Nah, kesucian jiwa yang diwakili dengan kebersihan hati itu diwakili dengan jempol sekarang. Kita tuh suka gatal kan melihat ada orang yang posting pengennya tuh nyinyirin lah, atau ngomongin. Nah, seorang yang telah meraih kesucian jiwa, setiap postingannya bersih dari ujaran-ujaran, dari postingan-postingan yang penuh kebencian, postingan-postingan yang hanya makian, postingan-postingan yang apalagi naudzubillah hanya menyebarkan hoax atau fitnah. Jadi kesucian jiwa diukur dari media sosialnya. Maka bijak sosial media. Kalau sosial media kita postingannya, komen-komennya banyak yang masih diisi dengan ungkapan-ungkapan yang busuk, nyinyir, julid, maka kita harus banyak-banyak pikirnya. Kesucian jiwa yang ditandai dengan kebersihan hati ditandai dengan perangainya, perangai sehari-harinya. Seorang yang telah meraih kesucian jiwa, seorang yang tidak akan pernah merugikan orang lain dari tindakan-tindakannya, selalu mampu menyenangkan dan menguntungkan orang lain. Nah, nanti tercermin kesempurnaannya diukur dari khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang yang telah berkesucian jiwa itu adalah seorang yang banyak menjadi manusia yang banyak memberi manfaatnya. Jadi kalau ingin tahu kesucian jiwa seorang ikhwan, direfleksikan dari kontribusi kemanfaatannya kepada sesama. Kalau hidupnya banyak memanfaatkan orang dibanding memberi manfaat, nah itu berarti belum sampai perjalanannya itu. Tapi kalau kita menyaksikan ikhwan hidupnya banyak memberi manfaat kepada keluarganya, tetangganya, lingkungan sekitarnya, nah dia sudah tandanya sudah mencapai kesucian. Jadi sesungguhnya perjalanan kita itu oleh pengusaha konkret dalam keabstrakannya, abstrak dalam kekonkretannya. Semuanya bisa diukur, semuanya bisa kita raba sampai mana perjalanan kita. Semua bisa dirasakan. Yaitu tadi, yang tadi nomor 1, akhlak hati kita, prasangka kita. Semakin kita didominasi prasangka baik hidupnya, maka dia
sudah memiliki jiwa tahap 1. Semakin lisannya, ujarannya banyak penuh nasihat, hikmah, ilmu, maka dia telah memiliki jiwa. Semakin hidupnya banyak memberi manfaat, menguntungkan kepada orang lain, maka dia telah memiliki jiwa. Itulah kita semua pada akhirnya punya alat rabak sendiri sampai mana perjalanan kita. Dan alat ukur dari perjalanan kita sesungguhnya digambarkan dalam Tanbih 9 pilar peradaban dunia. Dan ini harus terus kita gaungkan dan harus terus kita ingatkan perjalanan kita. Di perjalanan kita bisa dilihat sampai mana diukur dari daftar 9 pilar peradaban dunia. Siapa yang ada 9 pilar peradaban dunia dalam dirinya, maka dia sudah al-wasilullah. Sudah disampaikan oleh Guru Agung ke makom al-wasilullah, ke makom al-arif billah. Ya. Jadi ketika ada pembacaan tanbih itu, kita semua bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tapi juga mendengarkan dengan hati. Sampai mana akhlak kepada sesama, kepada yang lebih tua, kepada yang bawah, kepada fakir miskin. Jangan membenci ulama yang sebanyak ini, jangan membenci, jangan meriksa orang lain. Apalagi ulah medal silam kapan tidak berhenti amalia meskipun diganggu orang lain, puncaknya menyayangi orang lain. Nah itu semua harus menjadi checklist bagi perjalanan kita. Daftar perjalanan kita itu sampai mana diukur dari itu semua. Ya. Jadi nanti mulai saat ini ingatkan kembali ketika pembacaan tanbih itu adalah saat-saat kita mengukur perjalanan kita semua. Semuanya bisa diverifikasi. Semuanya bisa kita resapi. Jangan hanya orang lain. Pernah satu kali Abah Anum ditanya oleh murid para ikhwan, Abah sampai mana perjalanan ini? Jangankan orang lain, dirinya saja tidak tahu sampai mana. Nah, oleh karenanya kita semua telah dapat bocoran bahwa untuk sampai mana perjalanan rohani kita mengamalkan, melestarikan ajaran amalan Guru Agung dilihat dari refleksi dari tanbihnya. Ya. Jadi kita semua alhamdulillah mudah-mudahan bisa ngimutan apa yang telah pengersa teladani, apa pengersa ajarkan, maklumat, setiap maklumat kita, setiap imbauan maklumat Guru Agung kita ikut supaya ketika ikut kita terbawa. Dan pengersa akan menjalankan perjalanan nanti ke Jambi pada bulan Mei ya. Kita semua niat ikut saja. Yang belum informasinya silakan ikut bergabung, silakan hubungi panitia ya. Kita semua yang belum ada rezekinya niat ikut, ketika ikut terbawa. Ikut terbawa. Allah berkahi semuanya, segalanya selalu istiqomah mengamalkan ajaran amalan para aulia Allah berkah.